Selamat sore semua, halo, selamat sore semua. Ayo, boleh nggak kita lihat kiri kanan dulu? Kita dengan penuh semangat tetap memberikan senyum dan cinta yang terbaik. Oke, Tuhan luar biasa. Saudara, saya suka saudara ya, selalu ada berkat saudara buat kita setiap kali. Minggu yang lalu saya sudah sempat menyitir sedikit tentang ibadah. Kita datang dengan kebutuhan yang berbeda. Dan masing-masing kita datang dengan kebutuhan yang berbeda, tapi jawaban itu tidak spesifik kepada kebutuhan individu itu, tapi ibadah itu sendiri adalah jawaban. Jadi ibadah itu sendiri ada jawaban. Alkitab katakan di dalam ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi ibadah itu sendiri seperti yang kita lakukan pada hari ini adalah jawaban atas kehidupan kita semua. Dan saya percaya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya tadi Chris sudah sempat mention bahwa kita rindu supaya pada waktunya teman-teman yang masih nyaman atau dengan situasi tertentu sehingga masih online, pada waktunya untuk bisa berkumpul bersama-sama. Fellowship is very important for us, okay? Oke. Saudara yang gak kasih di dalam Tuhan, mari kita akan melihat sesuatu yang saya sendiri bersyukur Tuhan meletakkan ini di hati saya, dan saya selalu berkata apa yang Tuhan letakkan di hati gembala adalah tujuan Tuhan untuk seluruh sidang jemaat. Mari kita ingin mengawali Mazmur pasal yang ke-118, puji Tuhan. Mazmur pasal yang ke-118 ayatnya yang ke-24. Saudara bisa mengikuti, membaca di Alkitab saudara, di e-Bible saudara, di screen saudara bisa mengikuti pembacaan ini. Saya baca buat kita semua, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Sekali lagi, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Puji Tuhan. Dari sekian banyak alasan untuk kita bersuka cita dan hidup dalam sorakan kegembiraan, saudara. Dari sekian banyak alasan untuk kita melakukan itu, Alkitab menegaskan kepada kita supaya jangan lupa untuk bersorak, untuk bersuka cita tentang hari yang Tuhan beri buat kita untuk kita hidupi. Nah, saudaraku yang kasih, jelas Alkitab katakan inilah hari yang Tuhan jadikan buat kita, dan ini pun adalah satu alasan yang besar untuk kita hidup bersorak dan bersuka cita oleh karena hari yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Begitu banyak orang yang tidak bisa menikmati hari ini, dan masih banyak orang yang mungkin tidak akan bisa menikmati hari esok. Kita nggak tahu. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukan tentang siapa yang akan menikmati hari itu sendiri. Tapi mari hari ini kita melihat tentang hari ini. Ya, penting untuk kita melihat tentang hari ini. Tuhan menciptakan hari, Tuhan menciptakan hari. Dan kita mengenal saudara dalam pembacaan Alkitab kita, Tuhan menciptakan siang dan malam. Kemudian Tuhan menciptakan petang dan pagi. Kalau kita langsung membaca di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kelima, ketika Allah menciptakan hari, Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ya, itulah hari pertama. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan hari itu sendiri pada hari pertama. Alkitab berkata Allah menamai itu terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi esensinya yang diciptakan pada hari pertama adalah hari itu sendiri. Definisi tentang hari itu sendiri. Nah, menarik sekali ketika sejak awal Allah tidak hanya bicara tentang siang, Allah tidak hanya bicara tentang malam dalam definisi yang kita pahami hari ini, tetapi secara jelas Alkitab katakan bahwa Allah menciptakan terang, Allah menciptakan gelap, ya, untuk memberi pembedaan di dalam hari itu sendiri, ya. Dan ketika kita mengikuti di dalam Kejadian pasal 1 bagaimana Allah mencipta alam semesta itu, kita mengenal ada 6 hari penciptaan, kemudian pada hari yang ke-7 Allah beristirahat. Nah, saudara,
saya pun tidak akan bicara tentang hari-hari penciptaan itu. Tetapi kita melihat bahwa sejak Allah mencipta hari pada hari yang pertama, siang, malam, gelap, terang, itu petang, pagi. Maka sesungguhnya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya merenung di dalam diri saya bahwa sesungguhnya di dalam hari-hari penciptaan itu betapa harmonisnya Allah mengawali alam semesta itu dengan kreativitas keilahian yang begitu sangat amazing, saudara, ya, begitu sangat luar biasa. Kita bisa melihat detail pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan sampai pada hari keenam Allah menciptakan manusia, ya. Sehingga setiap hari dalam penciptaan Allah dia memiliki karakter tersendiri. Ya, setiap hari dia memiliki karakter tersendiri, bahkan memiliki tema tersendiri. Setiap hari sama halnya dengan hari-hari yang kita hidupi di usia hidup kita, ya, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, ya, Sunday. Ya, setiap hari itu memiliki karakter tersendiri, saudara. Kita memiliki aktivitas yang berbeda, kita memiliki rencana yang berbeda. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau Alkitab berkata bahwa alasan yang terpenting untuk kita bersorak dan bersuka cita, maka hari sebenarnya adalah alasan yang terbaik untuk kita bersorak, untuk kita bersuka cita. Sebab apapun yang kita nikmati di dalam hidup ini, saudara, kita nikmati pada hari ini. Kita nikmati pada hari ketika kita memiliki itu semua. Jadi saudara, kita sesungguhnya kita hidup pada hari-harinya Tuhan. Itu yang harus kita pahami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga saudara, kalau kemudian Alkitab atau mengatakan pada hari yang ketujuh kemudian Allah beristirahat, saudara, bahkan kemudian kita semua kekristenan sepakat kemudian hari Minggu dijadikan sabat buat kita, untuk kita memberi waktu kita dalam istirahat kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah. Nah, pesan penting yang saya ingin katakan kepada saudara, bahwa hari ini adalah hari yang Allah ciptakan untuk kita. Hari ini adalah hari yang Allah berikan kepada kita. Setiap hari Allah memberikan kita hari-hari yang baru dengan berkat yang baru. Kita akan lihat itu kemudian, saudaraku. Nah, penting untuk kita bagaimana, saya tidak bicara tentang waktu, bagaimana kita mengisi hari-hari kita. Tapi saudara, bagaimana kita melihat tentang hari yang Allah berikan kepada kita. Saya katakan tadi, saudaraku, tidak banyak orang kemudian yang bisa melewati hari dengan baik. Mungkin juga tidak banyak orang yang akan bisa melewati hari ini untuk bisa menikmati hari esok. Saudara, kita jangan take it for granted, saudara, ya. Kita asal hidup, ya, hari ini juga akan berlalu, besok akan berlalu. Sehingga kita dengan kita punya freedom untuk menentukan masa depan kita. Tapi tidak berarti kemudian hari-hari ini kita lalui tanpa satu sikap hormat kepada pemilik dan pencipta hari ini, saudara. Padahal di dalam hari yang kita nikmati, ya, di situ ada kreativitas Allah yang Allah percayakan. Di situ ada otoritas Allah yang Allah berikan. Dan bagi kita manusia, kita hanya menikmati sedikit dari kreativitas Allah yang Allah berikan kepada hari-hari ini. Kita hanya menikmati sedikit. Tidak ada alasan bagi kita untuk mengabaikan hari itu sendiri. Sebab sekali lagi, hari ini adalah hari yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika Allah menciptakan hari, ya, saya katakan tadi dalam ciptaan hari pertama, kedua, itu menunjukkan tentang betapa kreatifnya Allah, ya, memberikan karakter tersendiri dalam setiap ciptaannya. Dan Allah tidak pernah berhenti. Alkitab katakan begini, Allahku bekerja sampai hari ini, maka aku pun turut bekerja juga. Alkitab tekankan bahwa dia tidak pernah beristirahat. Bahkan Alkitab katakan Allah penjaga kita, dia tidak pernah tidur. Ya, artinya Allah selalu berkarya, bekerja. Ya. Dia tidak berhenti saja pada penciptaan hari-hari itu sendiri, tapi dia tetap ada pada hari-hari yang telah dia jadikan sampai pada hari ini untuk memberikan, untuk menunjukkan atau menghadirkan dirinya dalam pengalaman yang berbeda dari setiap
orang, setiap manusia yang hidup pada hari ini. Saudara, Kejadian pasal 1 ayat 31 katakan begini. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Allah menamai terang itu siang, ya. Malam itu gelap, dan Allah menciptakan pagi dan petang. Dan Alkitab katakan Allah melihat semuanya itu baik. Sempurna dalam ciptaan. Allah meletakkan dalam kemaksimalan penciptaan alam semesta itu sempurna. Tidak ada cacatnya. Kita tahu bahwa cacat itu hadir nanti setelah dosa. Dosa hadir di dunia. Baru terjadi cacat. Karena manusia jatuh dalam dosa. Tapi penciptaan itu sendiri sampai kepada manusia sebelum mengenal dosa adalah penciptaan sempurna, penuh kemuliaan dalam kuasa Allah. Sempurna. Alkitab sendiri katakan Allah melihat segala sesuatu dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Kalau saudara perhatikan saudara, setiap hari diakhiri dengan kata jadilah petang, jadilah pagi. Jadilah petang, jadilah pagi. Jadi ada penekanan kepada hari, ya, ada penekanan kepada hari. Saudara, ketika Alkitab berbicara juga tentang terang yaitu siang, ya, gelap yaitu malam, itu tidak hanya sekedar Allah ingin membedakan waktu, ya, tapi ada makna spiritual yang penting yang kita akan nanti coba kita lihat kemudian. Jadi di dalam hari-hari yang Allah berikan kepada kita, termasuk hari ini, ingat Allah tidak berhenti. Pada hari ini Allah tetap bekerja. Pada hari ini Allah tetap hadir pada hari yang Ia ciptakan, yaitu hari ini. Allah juga hadir pada kemarin yang Dia ciptakan, pada besok yang Dia ciptakan. Allah selalu hadir mencipta untuk kita. Apa alasannya saudara? Apa alasannya? Allah menciptakan hari untuk kita agar apa? Di dalam Amsal pasal 4 ayat 18 dan 19 katakan begini. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Dengan sengaja Allah menciptakan hari supaya manusia bisa belajar tentang proses di situ. Allah menciptakan pagi dan petang. Ada proses dari malam kepada siang, dari siang kepada malam. Ada proses dari gelap kepada terang yaitu pagi, dari terang kepada malam yaitu petang. Ya. Dan itu adalah gambar yang Allah ingin jelaskan kepada manusia untuk manusia bisa belajar sesuatu. Dan Allah memperkenalkan, ya, perhatikan baik. Allah memperkenalkan prosesnya untuk orang percaya dengan mengenal hari itu dengan baik. Dikatakan orang benar itu seperti cahaya fajar. Haleluya. Orang benar itu seperti cahaya fajar. Munculnya pagi. Ya, munculnya pagi yang akan terus bertambah terang sampai rembang tengah hari. Sampai titik tertinggi dari siang itu sendiri. Di puncak terang itu sendiri. Itu proses Tuhan. Ya, itu proses. Orang yang ada di dalam Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di dalam proses Tuhan untuk hidupnya adalah orang yang diproses dari pagi sampai rembang tengah hari, sampai kepada titik tertinggi dari terang, sampai kepada puncak terang itu sendiri. Itu yang Allah ingin letakkan supaya kita bisa mengenal, oh seperti ini proses Tuhan dalam hidup saya. Supaya kita bisa mengenal, kalau Tuhan katakan proses Tuhan untuk hidup orang benar. Bagaimana caranya kita bisa mengenal proses itu? Kita tahu pagi, kemudian terang, bertambah terang, terus bertambah terang, sampai kepada titik tertinggi dari terang itu sendiri. Untuk kita bisa mengenal itu proses Tuhan. Tuhan juga mengatakan bahwa pada terang itu sendiri Allah hadir di situ. Pada terang itu sendiri Allah hadir. Yesus katakan, akulah terang dunia. Terang dunia tidak berhenti kepada sekedar menerangi, tapi enggak. Terang itu bicara tentang Allah hadir. Tentang Allah hadir.
Alkitab bicara tentang proses orang benar yang terus bertambah terang, artinya Allah hadir di dalam diri orang percaya, sehingga orang yang percaya yang ada di dalam terang Allah, dia akan semakin mengenal, dia akan semakin mengalami, dia akan semakin melihat. Dan dia semakin ada kepada kepercayaan Tuhan. Ayat 19 katakan, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Allah ingin memberikan perbedaan yang jelas. Perjalanan orang benar dari pagi kepada titik siang puncak terang. Sedangkan orang fasik sebaliknya. Dia tidak pernah sadar bahwa perjalanannya akan berakhir kepada kegelapan. Dan sekali lagi itu cara Allah untuk memperkenalkan kita tentang hari. Itulah Allah memberikan kita hari untuk kita mengerti ini proses Tuhan. Sekali lagi hari Allah ciptakan itu untuk saya dan saudara. Semakin mengenal Tuhan. Ingat, hari ini adalah milik Tuhan. Orang bisa berkata aku masih bisa hidup karena kita bisa membayar oksigen. Mungkin ya kita tahu orang kalau sudah nggak bisa nafas masih bisa pakai nafas buatan. Berapa lama? Berapa kuat? Tapi bukan hanya tentang nafas yang kita nikmati, tapi hari ini sendiri itu milik Tuhan. Hari ini sendiri bukan hanya tentang nafas milik kita, milik Tuhan, bukan. Tapi hari itu sendiri adalah milik Tuhan. Sebab di dalam hari ini kita memiliki kesempatan. Di dalam hari ini kita memiliki waktu. Di dalam hari ini kita bisa melihat. Kita bisa dengan bebas melaksanakan, melakukan, menjalankan, menikmati. Ingat, hari ini adalah hari yang Tuhan beri buat kita. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makanya hari Minggu ini pun, Sunday is very important for us as a believer. Untuk kita mengerti, ya Sunday adalah minggu yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Hal yang kedua yang saya coba pelajari saudara. Hal yang kedua pada hari itu sendiri, agar manusia dapat menikmati dan hidup dalam berkat Tuhan. Kita peratapan, Lamentation pasal 3 ayat 22-23, perhatikan baik. Agar manusia dapat menikmati dan hidup dalam berkat Tuhan. Saya katakan tadi Allah tidak berhenti mencipta di dalam hari-harinya. Ratapan 3:22-23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, perhatikan kalimat ini, tak habis-habisnya rahmatnya. Dan ayat 23 katakan apa saudara? Apa saudara? Selalu baru setiap pagi. Ini saya katakan tadi, Allah tidak pernah berhenti mencipta. Allah selalu menghadirkan sesuatu yang baru. Yang Allah sediakan pada hari Senin itu berbeda dengan yang akan Allah berikan pada hari Selasa. Dan seterusnya, yang Allah sediakan pada minggu ini berbeda dengan minggu yang akan datang. Dan seterusnya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Allah tidak Bapakku bekerja sampai hari ini, maka aku pun turut bekerja juga. Pada hari yang Allah ciptakan, pada hari yang Allah berikan buat kita, Allah memberikan kita pagi yang baru. Bukan pagi yang basi. Allah memberi kita pagi yang baru. Dan tidak hanya sekedar waktu pagi. Tapi pada pagi itu sendiri Allah menghadirkan dirinya pada hari ini. Dan tidak hanya sekedar Allah menghadirkan dirinya pada hari ini, tapi Allah mulai merangkai kepercayaan baru, kesempatan baru. Dan kemudian Allah berikan kepada masing-masing kita. Baik dalam pekerjaan kita, baik dalam aktivitas sosial kita, dalam studi kita, dan seterusnya. Selalu baru. Hari ini Allah ciptakan buat kita supaya Allah bisa memberikan berkatnya yang baru di pagi hari. Di pagi hari. Anda mungkin berkata, ya hari ini sama aja seperti hari kemarin. Ya biasa aja.
Kita menikmati masa waktu 24 jam dalam circle yang sama. Tapi dengar baik, kehadiran Allah pada hari yang baru adalah kehadiran yang benar-benar baru. Alkitab katakan tak habis-habisnya rahmatnya. Makanya Alkitab katakan saudara, orang benar ya, dia akan semakin terang. Seperti fajar sampai kepada rembang tengah hari. Sebab setiap hari dia menikmati, dia seperti menerima energi yang baru. Dia menerima kehidupan spiritual yang baru yang akan menumbuhkannya. Setiap hari berbeda. Setiap hari ada kualitas baru. Setiap hari ada kualitas baru. Kemarin kira-kira gambarannya. Kemarin kualitasnya dia baru bertumbuh sampai pada jam 8 misalnya. Tapi hari berikutnya dia bertumbuh kepada kualitas berikutnya. Karena ada berkat yang bertumbuh pada kualitas jam 10. Kemudian hari berikutnya bertumbuh pada kualitas jam 12. Dan itu akan terus berjalan. Kenapa? Karena berkatnya baru. Karena berkatnya baru. Karena berkatnya baru. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, ketika kita belajar menikmati Tuhan, betapa agung karyamu. Besar perbuatan Allah. Tadi pagi di Golkos saya bicara tentang Allah El Gibor, Allah yang perkasa. Besar perbuatannya, agung karyanya. Hari yang baru, selalu baru setiap pagi. Saya suka banget ini saudara. Ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Allah hadir pada setiap hari di hari-hari hidup kita. Untuk memberikan sesuatu yang baru. Secara fisik mungkin kita tidak merasakan, ya, kita tidak merasakan itu dengan indera kita. Tetapi ada sesuatu di dalam ruang spiritual manusia rohani kita yang Allah tambahkan. Yang Allah tambahkan. Dan setiap kali kita menerima berkat yang baru setiap pagi, maka kita akan semakin bertumbuh kepada terang, semakin terang. Lalu ketika kita hidup pada terang, di mana Allah hadir di dalam terang itu sendiri, maka kita menjadi kamu terang, kamu adalah terang dunia. Kita tidak mungkin akan benar-benar menjadi terang kalau kita tidak benar-benar hidup menjadi terang dalam proses pagi sampai kepada rembang tengah. Menjadi terang yang mampu menyinari, tentu saja akan berbeda terang yang hanya terang yang kecil dibandingkan dengan terang yang besar. Tentu berbeda dalam kualitas, hangat, panas, jangkauan, pengalaman berbeda. Dan sekali lagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini, this is the day that the Lord has made. Nikmati hari-hari kita, bukan sekedar nafas hidup kita, tetapi hari itu sendiri adalah berkat buat kita. Amin. Ada yang bilang, waduh sudah tambah tua saya. Saya senang tadi sambil bercanda di Golkos. Saudara, setelah selesai ibadah bercanda tentang rambut putih. Ada yang bilang, enggak apa-apa om, rambut putih itu artinya sudah mulai more wisdom. Untung aja enggak dibilang tambah tua ya dari sisi usia, tapi ada yang positif, more wisdom. Oke, saya tangkap itu, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Poin pentingnya saudaraku, hari bertambah, usia hidup bertambah. Tapi dari sisi pengalaman rohani, ada kekayaan baru yang ditambahkan. Sebenarnya itu di dalam Tuhan. Setiap hari selalu baru setiap hari. Semakin kita hari-hari bersama dengan Tuhan, saudara coba hitung. Hitung hari-hari hidup kita bersama. Kalau ketika kita mengimani bahwa setiap hari itu berkatnya baru buat kita. Maka sepanjang usia hidup kita sudah sekian banyak, hitung berkat Tuhan. Itu ada lagu kan? Itu gimana lagunya tuh? Hitung berkat satu persatu, baru? Ya itu.
Count your blessing, gitu kan? Ada lagu itu. Count your blessing, name them one by one. Saudara, ya itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saya melihat ke belakang, ketika Tuhan memberikan rema, Tuhan, benar, nggak ada yang dapat saya balas, nggak ada yang dapat saya buat untuk bisa membalas. Saya bahkan nggak bisa membayar hari kemarin yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup saya. Apalagi ketika saya menghitung mundur usia hidup saya. Terlalu besar. Terlalu banyak. Saya nggak bisa membalas semua itu. Dengan apapun yang sedang saya alami. Saya mungkin bisa berkata kepada saudara. Ada visi yang saya belum capai. Ada tujuan, ada keinginan yang belum saya miliki. Tapi it's okay. Selalu baru setiap hari. Dan itu cukup bagi kita untuk melihat di dalam diri kita, Tuhan, Engkau sungguh amat baik. Setiap pagi berkat itu ada kepada siang. Setiap pagi berkat itu ada kepada terang. Dan bukan kepada yang lain. Kenapa Alkitab nggak catat selalu baru setiap petang? Karena petang itu identik dengan kepada malam. Petang itu identik kepada kefasikan. Makanya kita di Indonesia familiar dengan istilah kehidupan malam. Familiar dengan istilahnya. Dan kita tahu bahwa malam gelap itu selalu diidentikan dengan dosa. Sekali lagi, ketika Alkitab katakan selalu baru setiap pagi, baru berkat yang baru itu kepada siang, kepada terang. Dan Alkitab katakan Anda dan saya, kita dan Anda yang sedang menyaksikan. Ya, Anda yang sedang menyaksikan. Bukan yang lain, Anda. Berkat yang baru kepada Anda, kepada anak-anak terang, anak-anak siang. Ayat yang ke-8 katakan, tapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Saudara ingat, hati-hati dengan proses hidup kita. Alkitab katakan, proses orang benar, dari fajar sampai rembang tengah hari, pagi sampai puncak siang. Itu prosesnya. Ya, itu prosesnya. Banyak kali kita lupa, kita kehilangan kemampuan untuk memahami proses hidup kita tanpa kita sadar. Prosesnya berbalik dari terang kepada petang. Tanpa kita sadar. Dari petang, dari siang, rembang tengah hari kepada petang. Mungkin awal-awalnya gak terasa. Lama-lama dia akan terbiasa, dia gak akan bisa membedakan. Karena siang yang berkurang kualitasnya sampai kepada petang. Nanti kemudian dia akan kehilangan terang itu sendiri. Pada proses pagi kepada terang itu sendiri, Alkitab berkata, Alkitab pun memberikan kita penekanan supaya kita sadar tetap iman, kasih, ketopong pengharapan, dan kita harus menjaga atau kita harus menghidupi proses itu. Ingat, berkat itu kepada pagi. Dan berkat itu kepada siang, kepada terang. Bukan kepada petang, untuk malam. Bukan. Tidak ada berkat kepada petang, gak ada. Berkat itu pagi, kepada terang, kepada siang, kepada anak-anak terang, kepada anak-anak siang. Dan ketika Alkitab bicara tentang proses pertumbuhan, sekali lagi saya bicara tentang terang. Allah hadir sebagai terang. Dia ada di dalam proses itu sendiri untuk memastikan kita menikmati proses terang itu sendiri. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat ke-8 katakan begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita gak mungkin mengklaim berkat Tuhan kalau kita gak hidup sebagai anak terang.
Kita nggak mungkin mengklaim kepercayaan anugerah yang baru dari Tuhan kalau kita tidak ada pada siang, kita tidak ada pada terang. Nggak mungkin. Karena berkat baru itu tersedia kepada terang, kepada siang. Berkat yang tersedia kepada orang dengan karakter rohani siang. Karakter yang menjaga kehidupan rohaninya untuk tetap ada di dalam terang Allah. Hati-hati ketika kehidupan kita tanpa kita sadar, proses itu berbalik. Kita mulai ada istilah redup kan? Kita kenal itu istilah redup ya. Masih tahu kan saudara redup ya? Ya. Dari terang yang tanpa sadar lama-kelamaan dia akan kehilangan kekuatannya. Sampai benar-benar kehilangan terang itu sendiri. Sampai kehilangan terang itu sendiri. Ayat 9 dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepadamu. Hari ini, hari yang Tuhan jadikan, Tuhan berikan untuk saya, untuk saudara, untuk keluarga, untuk pekerjaan. Begitu seriusnya, kita harus memaknai hari-hari itu dengan baik. Memaknai hari-hari itu dengan baik. Makanya Alkitab berkata dengan jelas, Matius pasal 6 ayat 34, Matius pasal yang ke-6 ayat 34 katakan begini. Sebab itu, jangan kamu khawatir akan, apa saudara? Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan khawatir tentang hari esok. Saudaraku yang kekasih, banyak orang yang terjebak pada filosofi hidup. Hidup untuk hari esok tapi dia lupa bersyukur untuk hari ini. Dia mengejar hari esok. Dia mengejar hari esok tetapi dia tidak benar-benar hidup seperti yang Alkitab katakan, bersorak, bersuka cita untuk hari yang Tuhan berikan. Dengar baik, berkat Tuhan hari ini berbeda dengan berkat Tuhan pada besok hari. Pada waktu Tuhan memberikan mana kepada orang Israel. Dalam perjalanannya sampai ke tanah Kanaan, Tuhan kasih makan mana setiap hari. Dan mana itu selalu baru. Bangun pagi ada mana dari sorga turun. Dan Tuhan katakan, jangan ada yang ngambil lebih dari kebutuhan sehari. Jangan ada yang ngambil lebih dari itu. Ada aja tuh yang ngambil lebih. Ambil banyak aja. Buat sekalian besok. Kali-kali ntar malam lapar. Bisa digoreng. Bisa direbus. Bisa bikin kue. Tapi Tuhan katakan satu hari itu cukup. Ambil sehari cukup untuk dinikmati. Ada yang ngambil lebih. Apa yang terjadi? Busuk saudara. Busuk. Tuhan ingin mengajar kita untuk bagaimana kita hidup untuk hari ini dengan apa yang Tuhan percayakan untuk kita belajar bersyukur kepada Allah. Sebab banyak orang yang akhirnya dia kehilangan sukacita hari ini dengan alasan hari esok. Belum lagi ada alasan berkata, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pada konteks tertentu itu oke. Tapi kalau kemudian berakit, kemudian kita menyiksa diri kita hari ini, kemudian kita kehilangan tujuan Tuhan dalam proses Tuhan buat kita. Kita lupa yang Allah sediakan hari ini berbeda dengan yang Allah sediakan hari esok. Allah hadir hari ini, kehadiran Allah dalam berkatnya berbeda dengan Allah hadir hari esok dalam kehadirannya. Kreativitas penciptaan Allah sejak awal, hari pertama Allah mencipta, hari kedua Allah, dan masing-masing hari Allah mencipta dalam kreativitas yang berbeda. Jangan khawatir akan hari esok. Saya tidak berkata untuk kita jangan punya rencana, jangan punya tujuan, bukan. Tapi yang poin atau pesan pentingnya adalah hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Dan kita punya alasan untuk bersyukur, bersorak, bersuka cita. Sebab hari ini Allah beri untuk saudara. Karena ada orang lain gak menikmati hari ini.
ada orang lain yang gak menikmati hari ini. Selalu baru berkatnya tiap hari. Ada orang yang terus berusaha karena saking mengejar hari esok. Dia gak peduli, dia lewati malam. Dia lewati malam. Hanya untuk mengejar hari esok. Padahal kita adalah anak terang, anak siang. Tinggal di dalam terang. Bukan bagian kita hidup di malam. Hidup sebagai anak-anak terang. Proses kita adalah pagi kepada siang. Proses kita adalah pagi kepada siang. Kembali kepada ayat awal kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Katakan amin. Saudara, apapun pengalamanmu hari ini, ada kata, the worst day in my life. Anda harus tetap bersyukur. Anda harus tetap bersyukur. Apapun yang terjadi hari ini, itu bukan, Anda tidak cukup punya alasan untuk memarahi hari ini, untuk membenci hari ini, apalagi penciptanya. Sebab pada hari yang kita sebut the worst day in our life pun, pagi harinya Allah selalu hadir dengan berkat yang baru. Through the storm, through the night, come what may, everything will be alright. I have known the Father's, He's been good. Tuhan baik. Banyak kali kita nanti hari-hari yang baik, kita tidak pernah memaknai itu secara iman dengan benar. Nanti ketika hari-hari itu terasa berat, baru kita mulai marah. Gitu kan? Baru, dan marahnya gak tanggung-tanggung. Saking marahnya kepada pengalaman hari itu, aku gak mau masuk gereja lagi. Saking marahnya kepada pengalaman hari itu imbasnya kemana-mana. Aku gak mau ketemu dia lagi. Hitung berkatmu. Berapa banyak hari yang Anda diberkati Tuhan dan Anda menikmati. Dan Tuhan gak bilang, hey, say thank you dong. Berapa banyak kali kita hidup seperti itu. Hari ini Tuhan beri untuk kita. Ingat, kita anak-anak terang, kita anak-anak siang. Dan berkat baru setiap hari, bukan berkat yang basi, bukan berkat yang sama seperti kemarin, bukan berkat yang sama untuk hari esok. Baru benar-benar brand new Allah berikan, sediakan untuk anak-anak siang, anak-anak terang. Dan hanya orang hidup di dalam terang, di dalam Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan yang berhak atas berkat-berkat itu. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita sepakat di dalam moto pelayanan kita di tahun 2020, the Lord will be our everlasting light. Haleluya. Apapun pengalaman hidup kita di tahun 2020, kita nggak tahu sejauh mana sampai kita puji Tuhan, kita bersyukur. Australia kita cuma satu pakai masker hari ini, ya. Dua. Di tempat-tempat yang lain orang hidup keluar pintu aja takut-takut, saudara. Ya. Di negara-negara tertentu betul-betul benar-benar dibatasi. Tapi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita ada di lingkungan yang aman, boleh dikata, ya aman. Ini cuma single digit satu Australia setiap hari, saudara, dibandingkan masih ratusan di negara yang lain. Ya, halo, ada banyak alasan untuk kita yang tinggal di Brisbane untuk bersyukur dan bersorak kepada Tuhan. Amin. Ada banyak sekali alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. The Lord will be our everlasting light. Itu Yesaya 60 ayat 19 dan 20 sudah sering dengar. Nikmati harimu. Maknai harimu dengan ucapan syukur. Maknai harimu dengan sukacita. Apapun pengalaman kita. Sudah apapun sakitnya kita. Tapi ingat, di hari itu ada berkat baru. Dan hanya orang yang ngerti panggilan dan proses kepada terang siang itu yang berhak atas berkat baru. Ada mana yang baru setiap hari, mana yang baru. Ambil, nikmati mana itu.
Nikmati mana yang baru itu. Sebab mana atau firman atau berkat yang dari Tuhan, yang Tuhan sediakan buat kita, itu terbaik buat hidup kita. Setiap orang memiliki proses yang berbeda setiap hari. Miliki cara pandang yang benar tentang hari-hari kita. Ingat, hari Senin, Selasa, dan seterusnya. Setiap hari dia punya proses yang berbeda. Setiap hari dia punya berkat yang berbeda. Setiap hari Allah ada di dalamnya, di dalam terangnya. Untuk menghadirkan kemuliaan kuasa hadiratnya, kasihnya yang sempurna. Dan kita ada di dalam proses itu. Hanya Allah ingin ada di hari-hari kita untuk menjamin kita bisa menikmati kebebasan, mengekspresikan iman kita dengan benar. Saya suka doa dari di dalam Kejadian 24 atau 12, Eliezer berdoa begini. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Haleluya. Setiap hari saya ingin ajar kepada saudara, ingatkan, ayo kita berdoa, Tuhan Allah Abraham, Ishak, Yakub, kiranya membuat tujuanku tercapai pada hari ini. Kita katakan sama-sama, kita baca ayat ini. Yang hijaunya saja. Oke, bisa? Ayo, 1, 2, 3. Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus semua. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan membuat tujuan sampai pada hari ini. Kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Hari ini spesial. Hari ini luar biasa. Allah ada di hari ini. Allah mencipta hari ini. Untuk siapa? Allah mencipta hari ini untuk kita. Allah memberi hari ini untuk kita semua. Allah memberi hari ini supaya kita bisa hidup di dalam anugerah Allah. Miliki cara pandang yang benar tentang hari ini. Ingat, hari ini Allah telah memberikan kita berkat yang baru di pagi hari. Besok kita akan menanti berkat yang baru. Jadilah anak terang yang berhak atas hari-hari yang baru. Today, this is the day that the Lord has made. And I will rejoice and be glad in it. Hallelujah.